Halo, saya Salsabila Hayati dari 1CPGMI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ilmu akhlak, yaitu akan membahas tentang akhlak mulia. Selamat menyaksikan. Definisi akhlak menurut etimologi dan terminologi. Akhlak menurut etimologi atau secara bahasa berasal dari kata khalaqa yakhluqu khuluq. Kata jamaknya adalah akhlak yang memiliki arti menciptakan atau membuat sesuatu. Bisa dikatakan juga dalam bahasa bahwa akhlak itu merupakan sesuatu yang dibuat atau sesuatu yang lahir. Secara terminologi, akhlak merupakan suatu sikap yang mengakar dari dalam diri seseorang yang darinya lahir sebuah perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu pikiran dan pertimbangan. Dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak mulia yaitu terdapat di Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Definisi dari akhlak mahmudah itu sendiri adalah akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Akhlak merupakan buah dari iman. Bila imannya baik, maka amalnya akan baik, dan hasilnya adalah baiknya akhlak seorang muslim. Macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama ada amanah. Arti dari amanah ini sendiri adalah terpercaya. Oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata amanah ini disamakan dengan kata setia dan diartikan sebagai sifat yang bisa dipercaya, sesuatu hal yang bisa untuk dititipkan atau dipercayakan pada orang lain dan sebagainya. Sifat amanah ini memberi banyak hikmah kepada kita. Di antaranya, kita bisa dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dan disenangi banyak pihak. Dan yang terakhir adalah melatih diri untuk disiplin dan bertanggung jawab. Akhlak terpuji yang kedua adalah sidik, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti benar. Adalah istilah Islam dan diberikan sebagai sebuah gelar kehormatan kepada individu tertentu. Kata ini kadang-kadang digunakan sebagai gelar yang diberikan kepada individu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jika tidak, itu juga digunakan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar dapat dipercaya. Akhlak terpuji yang ketiga yaitu pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap yang suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut dengan al-afu, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampun, atau anugerah. Akhlak terpuji yang keempat adalah tolong-menolong. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Bantuan yang dimaksud dapat berbentuk bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Kemudian, manfaat dari tolong-menolong antar sesama ini adalah yang pertama mempererat persaudaraan, yang kedua mempercepat selesainya pekerjaan, dan yang ketiga meringankan beban yang berat karena dilakukan secara bersama-sama. Akhlak terpuji yang terakhir adalah adil. Adil adalah suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Secara bahasa,
Kata adil berasal dari bahasa Arab yang artinya berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Sejujurnya, orang yang diharapkan untuk terus-menerus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Selanjutnya, ada akhlak terpuji di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua adalah menghargai kedua orang tua dengan senantiasa berbuat baik kepada mereka, takzim, khidmat, dan senantiasa memuliakan mereka. Yang kedua, ada membantu orang tua. Mengapa membantu orang tua termasuk kepada akhlak terpuji di kehidupan sehari-hari? Karena membantu orang tua hukumnya adalah wajib bagi setiap anak. Yang ketiga, ada gotong royong. Yang keempat, ada membantu orang yang tidak mampu. Dan yang terakhir, tolong-menolong. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di akhir video. Dan pembahasan materi pada video kali ini sudah selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang terakhir, sampai jumpa.